Hari ini kita bicara tentang kebenaran yang dipanggil. Kebenaran yang dipanggil, ya saudara. Saudara, mengapa akhir-akhir ini kita bicara tentang roh, tentang dunia roh, tentang kesaksian? Karena pada tanggal 14 Desember itu adalah urapan yang besar-besaran di mana setiap manusia mendapat kuasa, di mana Tuhan sudah memberikan tanda bagi orang-orang yang dipercaya. Nah, tanda-tanda itu adalah tanda di mana saudara menerima urapan itu dengan sukacita, dengan belajar mengerti panggilannya. Mari kita perhatikan baik-baik. Satu hal yang harus saudara perhatikan. Suatu hari, ketika saya itu sedang berdoa, tadinya saya berdoa biasa, tidak ada masalah, baik-baik. Setelah itu saya selesai berdoa, saya maunya turun dan melihat tanaman. Kenapa? Karena memang saya pengen aja lihat rumput, pengen aja melihat halaman saya yang di depan, yang pohon yang di depan itu kan sudah dipotong semua daun-daunnya. Jadi saya hanya pengen melihat aja. Pada saat saya mau turun, Tuhan berkata, jangan. Teruskan kamu menyembah. Terus apa saya tak sembayangin? Itu dalam hati saya. Kan sudah, jemaat sudah, persiapan KKR sudah. Pokoknya lengkap buat saya. Sudah itu perkiraan logika saya secara tubuh. Secara tubuh, semuanya sudah. Semua sudah. Belajar di doano. Sudah semua. Apa yang Tuhan katakan? Kok disuruh kembali lagi untuk berdoa? Mengapa? Karena Tuhan ingin kebenarannya itu dipanggil masuk dalam hidup kita. Karena Tuhan ingin kebenaran ini yang dipanggil untuk masuk dalam kehidupan kita. Saya enggak ngeh waktu itu. Saya pikir, ya udahlah. Saya doa, itu logika saya, tubuh saya yang main. Tubuh ini selalu pikiran, perasaan itu. Tubuh ini yang main adalah pikiran dan perasaan. Ini yang main. Makanya kita harus hati-hati. Ini yang main. Ini yang jalan, saudara. Kadang kalau Tuhan bangun kamu, tengah malam suruh bangun kan kita pakai logika dan pikiran. Oh, aku haus mungkin. Oh, aku mau ke belakang. Perasaannya gimana kalau saya minum air es? Ya lega, naik lagi tempat tidur. Gitu kan? Nah, itulah yang Tuhan ingin kita peka, bahwa kebenaran yang dipanggil itu adalah di mana saudara sudah merasa tidak ada apa-apa, sudah baik, sudah doa. Sudah. Atau mungkin kebalikannya, saya sudah doa, sudah apa, kok tidak dijawab-jawab oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak peka dengan kebenaran yang dipanggil. Yang dimaksudkan di situ adalah di mana ketika saudara itu sudah menyelesaikan itu, saudara harus menambah jam doa saudara, menambah jam ketekunan saudara. Contoh, oh aku hari Senin, setiap Senin aku pelepasan. Aku sudah tidak ada apa-apa, baik-baik kok. Atau mungkin kebalikannya, aku sudah pelepasan, udah apa? Kok kayak gini ya hidupku? Itu salah satunya, saudara. Nah, Tuhan ingin kita nambah. Kebenaran yang dipanggil itu berarti kita menambah kesetiaan kita. Menambah untuk hati kita itu, hidup kita, tubuh kita itu menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah namanya kebenaran yang dipanggil. Jadi kalau kita itu semakin menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan menerima panggilan itu. Kita itu akan mendapat panggilan itu. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah tertulis di bumi maupun di surga. Jadi inilah yang Tuhan mau. Tubuh dan pikiran perasaan ini harus dibuang jauh-jauh supaya kita ini masuk di dalam kebenaran Tuhan.
yang dipanggil. Kenapa? Karena ini satu proses. Kalau hidup manusia mungkin sakit. Orang sakit batuk, pilek, ya, mungkin juga emah. Itu butuh proses, ya, di mana kita harus sembuh, enggak boleh makan ini, enggak boleh makan ini. Sama, ketika kita ini mau masuk dalam kebenaran yang dipanggil, maka tubuh kita ini harus dimatikan. Dalam arti keakuan kita, keadaan kita, kondisi kita yang tidak benar itu tidak baik. Dalam arti sakit, dalam arti tidak mood, dalam arti semua gejolak itu masuk ke kita dan kita merasa tertuduh, kita ini merasa terfitnah. Nah, itu yang harus dibuang jauh-jauh. Kenapa? Karena kita masuk dalam kebenaran Tuhan. Saya lanjutkan kesaksian saya. Setelah saya berdoa, saya juga bingung, nyanyi apa dalam hati saya. Saya bolak-balik lembaran itu sudah saya nyanyikan semua. Karena saya punya di tempat tidur saya sebelah sana itu ada buku-buku nyanyian. Saya bolak-balik nyanyian itu, ya wis itu gitu. Nah saya mau tuh nyanyian itu yang lain. Tapi saya merasa kok nggak dapat apa ya, saya tak mau nyanyiin itu apa itu. Tuhan tidak pernah menuntut, ayo kamu harus berdoa, pokoknya harus berdoa. Enggak, Tuhan itu menunggu. Jadi kalau kita masuk di dalam kebenaran yang dipanggil ini, Tuhan itu menunggu. Dia punya kerinduan. Jadi kalau tubuh kita ini punya pikiran dan perasaan, Tuhan itu punya kerinduan, saudara. Saya akan tulis di sini kerinduannya. Tuhan itu memiliki kerinduan kepada manusia supaya bertemu dengan panggilannya. Panggilannya. Kenapa Tuhan harus memanggil? Karena di udara, di laut, di tanah, iblis sudah berkuasa. Jadi saudara, kalau Tuhan itu punya kerinduan, mengapa bertemu dengan panggilannya? Karena manusia ini tidak akan tahan ketika kita di udara, ketika kita di laut, ketika kita ada di tanah. Kenapa? Karena iblis sedang melakukan sesuatu peperangan, di mana hari-hari ini perkara-perkara yang membuat kita kecewa itu di saat kita menghadapi masalah. Jadi kalau saudara lupa, tetapi kalau ketika saudara mulai ketika saudara tidak punya uang dan tidak cukup, mulai iblis mulai bergerilya. Dia akan bertemu di udara, bertemu di laut, bertemu di tanah. Di gunung bagaimana Bu? Ini sudah termasuk saudara. Gunung, bukit, tanah kan ini. Di pohon-pohon. Makanya kalau orang tidak kuat, nanti pada akhir zaman, mereka di udara akan mengadakan ritual. Kalau mereka tidak kuat di laut, mereka juga akan mengadakan ritual. Kalau di tempat daerah di mana gunung, bukit, dan di pohon-pohon mereka tidak kuat, karena mereka makin miskin atau mungkin mereka juga kekurangan uang, maka di tanah ini mereka juga mengadakan ritual. Yang paling berbahaya adalah penyembahan darah. Jadi saudara, kita harus tahu bahwa kebenaran yang dipanggil itu adalah di mana Tuhan ingin melindungi manusia itu dari kuasa serangan kegelapan. Di kuasa kegelapan itu benar,
kelemahan kita. Ada orang kelemahannya ketika tidak punya langsung drop, turun. Ada juga manusia yang pada saat dia putus dengan cinta juga ngedrop, turun. Sudah ogah semua, males semua, tidak mau kerja, tidak mau apa. Kalau yang ini marah-marah. Ada juga kalau kita sebagai perempuan kita divonis sakit, kita ngedrop turun hingga kita pengen mati, pengen bunuh diri, pengen apa. Nah itu salah satunya. Itu nanti akan terjadi saudara. Makanya Tuhan bilang, nohotu sikhi depan rumah. Aku mau, ini kerinduanku untuk bertemu dengan panggilannya. Supaya apa? Manusia ini dimentrai. Kali ini 14 Desember itu apa keistimewaannya? Saudara harus tahu. Nanti saudara akan saya uraikan sebagian di radio. Nanti ada pengumuman dari Andre. Yang terpenting saya akan beri sedikit pengertian pada saudara. Bahwa akhir zaman tahun 2022. Tubuh, roh, jiwa. Berarti saudara kita lagi punya permasalahan yang tidak menyenangkan. Di mana saudara akan menghadapi persoalan itu bertubi-tubi, saudara. Proses yang tidak baik itu akan dialaminya. Kenapa? Karena manusia tidak lepas dari masalah ini. Hidup kita ini dicengkram. Badi kita ini dicengkram. Kenapa? Karena iblis tahu bahwa yang diserang kita itu adalah tubuh dan roh. Kita lihat. Dua ini adalah, pertama permukaan adalah tubuh. Dua ini adalah kehidupan kita, di mana kita kadangkala kita mengalami sesuatu pemikiran yang kacau. Langkah kita ini seperti orang depresi. Itu berarti pikiran kita itu mendua. Kadang kita itu tidak percaya Tuhan. Kenapa? Karena kita merasa bahwa Tuhan tidak menjawab doa kita. Hati-hati. Kemudian kalau kita melangkah dua lagi yang di sini saudara, ini kan kosong. Dua ini juga kosong. Ini mengenai tentang roh. Hidup kita ini roh. Kita ini memiliki roh. Kalau kita tidak memiliki roh, maka kita tidak akan mengalami kekudusan. Kenapa? Karena roh itu yang bisa menguduskan. Allah itu bicara, Allah itu mengurapi melewati roh. Setelah roh, maka transferlah ke tubuh dan jiwa kita. Jadi kita harus tahu bahwa roh kita ini harus kudus. Walaupun di dalam firman Tuhan katakan roh itu penurut. Apakah betul-betul roh itu nurut sama Tuhan? Atau kita nurut dengan masalah kita? Atau kita kalah dengan masalah kita? Berarti roh kita kalah. Jadi kita harus sadar bahwa roh ini lagi diserang. Mengapa ada dua roh? Karena satunya adalah kuasa kegelapan. Kalau Tuhan sudah tidak perlu dihitung yang kedua, tetapi dia langsung menjamah kita, pasti kita dihidupi, kita diberikan pembaruan. Mengapa kita harus dibarui? Karena hidup kita tidak sempurna, disempurnakan terus, semakin hari semakin disempurnakan. Ya apa itu Bu Titi tahu kalau kita tuh semakin hari disempurnakan, semakin hari kehidupan tata hidup kita itu semakin naik, semakin naik. Tapi aku belum mengalami naik. Kita harus koreksi di sini, saudara. Apakah kita punya pemikiran yang kotor? Halo? Ataukah kita punya perasaan yang kotor? Halo? Itu juga menghambat. Jadi ini contoh aja. Ketika saya sudah selesai, saudara, untuk memuji dan menyembah, saya tidak tahu buku, tapi tiba-tiba saja saya itu membuka YouTube dan di situ, maaf saudara, yang bertangan dan memakai kemanten, ya, manten, dan di sebelahnya itu adalah pasangannya. Saat saya melihat gambar itu, maka pikiran saya mulai berjalan. Ini gambar kemanten. Secara logika, saya tahu ini gambar kemanten. Itu logika. Tapi iblis tahu, dia langsung serang. Suamimu kan tidak ada toh. Mana kekuatanmu? Kamu perempuan,
Bisa apa kamu? Gitu saudara. Saya mulai, ya, kenapa kok aku jadi perempuan kok kayak gini? Itu pikiran saya. Pikiran saya itu mulai berjalan. Perasaan mulai iba dengan diri sendiri. Ya, kenapa kok aku kayak gini? Kenapa aku enggak jadi laki? Kenapa aku kayak gini? Itu tercetus, saudara. Nah, perkara-perkara yang gitu itu adalah berdosa. Dengar, saudara? Itu hanya gitu tak loh, saudara. Nah, setelah saya melihat itu mantan, akhirnya saya bilang, ya sudahlah, mungkin Tuhan izinkan saya melihat. Saya hanya berdoa, tapi bukan untuk goyan suami saya. Berdoa untuk keluarga saya. Tuhan, lindungi Lin. Jadikan mereka pasangan suami istri yang setia. Lindungi jemaatmu suami istri. Jadikan mereka pasangan yang setia. Lindungi tetangga-tetanggaku yang bersuami istri. Jadikan mereka pasangan yang setia. Dari situlah iblis mundur. Kecil gitu saudara. Kayak saudara tahu permen karet? Ya kalau sudah dikunyah, ditiup, meletus, mengkertok. Nah seperti itu iblis kecil gitu. Keluar dari pikiran saya. Itu secara roh. Akhirnya saya mendapat kekuatan. Bukan kemenangan, kekuatan. Ya sudah, saya tuh diem-diem kaki saya goyang-goyang. Terus saya melihat sesuatu. Oh itu HP. HP saya yang kecil, yang SL itu kan jarang saya buka. Saya buka. Begitu saya buka ada nyanyian. Nyanyian itu mengatakan bahwa semuanya itu serahkan pada Tuhan. Kalau kamu serahkan sama Tuhan, semuanya akan indah pada waktunya. Oh ya sudah, saya ada kekuatan. Hanya saya berdoa, Tuhan saya tidak bisa nyanyi ini. Ini kiriman dari Tuhan. Saya percaya itu. Tuhan bilang apa? Rohnya. Nohoko tesika. Aku ingin kamu betul-betul mendengar panggilanku. Lalu siapa caranya? Saya kan sudah nyanyi, saya tidak bisa. Itu logika saya. Jadi kita ini seringkali berdebat dengan Tuhan. Ya Bu Titik saya ngomong aku tidak tahu lah, aku tahu kayak Bu Titik aku langsung nurut, belum tentu saudara. Jadi marilah kita belajar untuk menerima dengan kenyataan apa adanya, kita mengalir. Akhirnya saya sudah menyanyi, saya sudah berdoa, saya sudah mendengarkan lagu itu, saya berdoa kok Tuhan suruh kamu mendengarkan lagi, lebih lagi dengan panggilanku. Maksudnya apa gitu. Akhirnya saya buka HP, yang HP saya sendiri. Masuklah SMS dari saudara kita, buku sakit semua. Langsung saya doakan, Tuhan lindungi dia. Saya tahu dia beri kesehatan. Lalu Tuhan bilang, dia capek. Oh ya, saya tahu Tuhan. Jadi Tuhan itu banyak cara, saudara. Mengapa saya diberhentikan untuk duduk di situ? Karena Tuhan itu ingin kita tuh terpanggil. Ternyata orang yang terpanggil itu banyak cara. Dengan mendoakan itu kita menjadi tahu bahwa itu adalah panggilan Tuhan supaya kamu duduk diam di situ 1 jam. Doakan apa yang kamu lihat. Saya kan tidak tahu. Saya doa. Belum selesai saya doa, sudah selesai ya. Belum selesai saya itu mau berdiri, saudara. Tiba-tiba aja, saudara. Ada cecak kecil. Aduh, anakan kecil sekali. Keluar merayap. Cepluk. Duh, cecak ini mau, maaf sudah, mau setengah mati, setengah enggak. Kayak orang Jawa bilang sekarat ya. Aduh, ini apa nih? Saya diam aja, sembus. Nanti tak ambil kertasnya, saya tak mau doa dulu. Tapi roh Tuhan bilang, dengarkan dia. Oh ya, dengar. Cecak itu merayap dari kelambu sana ke kelambu sini itu lama, saudara. Bisa-bisa 10 menit lebih. Dia cerita, aku ini lahir, maksudnya dia ke bumi ini, dia kan telur artinya. Dia ini sudah jatuh dari atap, jatuh dari atas, pok, pecah, belum waktunya, dia keluar. Belum waktunya keluar, dia keluar, kan dia hidup mau enggak mau. Mungkin ini sudah jalannya Tuhan, dia bilang gitu. Saya jalan, begitu saya jalan, karena saya terus berusaha jalan. Hingga sekarang itu kaki saya sebelah sini itu keseret.
karena dia belajar jalan, karena belum waktunya, masih muda tulangnya. Jadi keseret, saudara. Jadi jalannya seperti itu. Tapi aku berterima kasih karena aku masih diberi nafas. Walaupun aku tidak bisa seperti manusia untuk mau bilang terima kasih, tapi aku bersyukur katanya. Sekalipun aku ini seperti ini, tapi aku bersyukur aku diberi kehidupan. Dari situlah saya tersentuh Tuhan. Kalau gitu aku tidak boleh menyesal. Walaupun aku perempuan, aku harus bisa menghadapinya. Lihat cecak yang kecil tidak berdaya, saudara. Mungkin kalau kena kelambu, kena angin, kalau di atas banyak angin, bus gitu mungkin udah mati. Aduh, tulang-tulangnya kelihatan, ngeri. Ngeri sekali. Akhirnya saudara, sampai di ujung sana, di ujung sebelah sana tuh dia sudah bilang, ya sudah, saya bersyukur kan, terus dia nyambung lagi. Ya sudah, inilah waktunya. Karena aku sudah merasa bahwa inilah perjuanganku yang terakhir, katanya. Aku tidak bisa apa-apa. Sudah, aku berserah. Bumi sama tinggal. Gitu toh. Loh, saya kan tidak percaya. Loh, mosok mati gitu kasarnya. Saya lari, saudara. Saya deketi walaupun saya jijik. Tapi loh, iya gak bergerak, tidak apa. Diem, nempel gitu, diem. Terus saya ambil kertas, saya cukit gini. Plek, mati. Jadi Tuhan izinkan dari ujung sana ke sana, dia bicara untuk mengucapkan syukur. Saya yang diciptakan serupa dengan Tuhan, serupa wajahnya, serupa dengan Allah. Mengapa saya harus menyesal? Contoh seperti saudara. Saudara berjuang dikasih nafas, kasih anak, kasih semua sudah cukup. Kenapa saudara harus menyesal? Kenapa harus marah? Kenapa harus berontak? Kenapa harus memikirkan hal-hal yang tidak sepatutnya kita pikirkan? Kenapa? Karena hari esok Tuhan pasti beri yang terbaik. Amin. Hari esok pasti Tuhan buka jalan. Pasti itu. Dan jangan takut. Yang sakit jangan takut. Dari situlah saya menjadi kuat. Dan saya bilang, Tuhan, kebenaran yang dipanggil itu dari perkara kecil. Dari perkara melihat suami istri. Tadi kan pernikahan. Kemudian apa lagi tadi? Kesaksian yang kedua dan ketiga cecak itu tadi. Saya bersyukur kenapa? Karena Tuhan sudah menata hidup saya. Luar biasa. Kalau saya diberikan satu kuasa, saudara pasti diberi kuasa. Amin. Jadi saudara harus tahu bahwa di udara, di laut, di tanah, ini iblis lagi sedang bekerja dengan luar biasa. Mengapa Bu Titi kok bisa tahu? Nah, ini kesaksian saya. Makanya hari ini kita banyak kesaksian. Saya tidak mengerti bagaimana peperangan itu ada. Cuma saya pada waktu itu saya lagi berjalan, saudara. Dengan berjalan itu saya melihat langit, karena saya kan suka pemandangan. Langit itu banyak berarak-arak, maksudnya seperti ombak bergelora gitu, tapi menakutkan gitu. Saya pikir ini kena apa ya? Mungkin mau hujan, saya bilang gitu. Tapi Tuhan bilang, no, bukan, katanya. Aduh apa ya Tuhan? Ya sudah, saya capek, saya mau tidur aja. Itu. Jadi perjalanan saya di Jakarta itu. Saya capek, saya tidur. Saya bilang sama supir saya, aku tak tidur karena aku nggak pengen situasi yang seperti ini, ngeri gitu. Kayak membayangkan ada petir, ada apa gitu. Jadi saya tidak mau pejam mata aja. Oh tidak apa-apa Bu. Pada saat saya pejam mata, Tuhan tidak izinkan saya tidur. Saudara. Ikut aku, katanya. Ya siap aja ikut Tuhan. Angkat saya. Jadi roh tubuh saya di mobil itu, ini roh saya keluar. Begitu saya keluar, saya bilang loh nanti tubuh saya siapa yang jaga? Jangan khawatir, malaikat sudah ada. Tak lihat, oh ya ada malaikat. Jadi ketika roh kita terangkat, ada malaikat yang menjaga kita, saudara. Kalau orang dewasa itu dua malaikat, saudara. Tapi kalau anak kecil pasti tiga. Yang saya lihat itu dalam kesaksian. Ya. Akhirnya saya naik ke atas. Begitu saya naik ke atas, malaikat ini berkata, mundur kamu. Mundur kamu. Jadi saya sudah mundur satu kali, suruh mundur lagi. Mundur lagi. Akhirnya saya mundur-mundur, barulah saya sadar bahwa ketika injek itu adalah
di mana ada malaikat itu hitam pekat. Semuanya pekat hitam. Cuma matanya aja yang punya sinar yang tidak menyenangkan. Itu diinjak kaki saya. Kemudian di sebelah sana itu ada malaikat kecil malaikatnya. Enggak seimbang dengan malaikat yang hitam itu. Kenapa saya bilang malaikat? Karena itu ada seperti sayapnya juga. Lalu saya bingung, loh kok ini malaikat, kok bisa ya? Kok bisa perang gitu? Jadi ternyata ini malaikat yang kecil, yang putih terang ini dengan malaikat yang gelap ini, yang hitam tadi yang matanya tidak menyenangkan, lagi perang. Peperangan sudah dimulai. Saya mendengar gitu. Oh sana, jadi seperti tentara. Bruk. Peperangan sudah dimulai. Jadi saya kan jadi gemetar sendiri. Aduh ini apa maksudnya? Tuhan singkap jangan takut hambaku. Inilah peperangan di udara. Baru saya kelihatan berlaksa-laksa malaikat. Di ujung sebelah sana berlaksa-laksa juga. Tapi saya melihat terang Allah itu betul-betul bertata di dalam peperangan itu. Terus saya harus seperti ini, saya ditunjukin. Kata malaikat menemani saya, ini sudah waktunya. Dengarkan, ini sudah waktunya. Jangan kamu masuk dalam kedagingan. Patahkan semua. Kenapa? Saya baru tahu. Huedesikanama. Bagi orang-orang yang masuk dalam kedagingan dan nafsu, maka dia tidak akan berjumpa dengan kebenaran. Baru saya ngerti, sungguh Tuhan, saya harus bagaimana ini? Swikanama, benisika, katanya, sampaikan pada orang-orang pilihanku. Sekarang ini saya sampaikan, saudara. Mengapa? Karena itu darah saudara, suatu saat saya atau saudara mati, meninggal, darah saudara akan menuntut saya kalau saya tidak terangkan ini. Jadi saya sudah terangkan. Kalau saudara percaya, saudara bertindak atau tidak bertindak, itu adalah hak saudara kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, ayo kita sama-sama, kita menjalani hidup ini, kita siaga. Kenapa? Malaikat di surga sudah turun diizinkan untuk perangi. Mengapa di udara dulu? Karena di udara itulah pusat dari roh Allah bertata. Dia akan memerangi udara, masuk ke laut. Nanti itu adalah peperangan yang dahsyat. Nah itu nanti kita akan terangkan peperangan itu. Sekarang kita masuk ini. Jadi semuanya sudah kita tahu bahwa tahun 2020 adalah tahun di mana tidak menyenangkan. Keuangan, kehidupan, dan pergaulan. Banyak orang muda mati. Banyak bayi-bayi juga yang mati. Banyak juga orang-orang tua yang mati tanpa sebab. Banyak binatang-binatang yang mati tanpa sebab. Jadi tahun 2020 harusnya kita menerima pementerian itu. Kenapa? Karena pementerian itu memberikan tanda pada kita bahwa hidup kita layak menjadi anaknya. Amin. Loh Bu, pementerian itu masuk harus sama Bu Titi? Enggak. Semua hamba Tuhan yang mendapat tugas. Dan semua hamba Tuhan pasti mendapat tugas. Kenapa? Karena ini adalah tugas mulia mendapat pementerian. Amin. Jadi saudara jangan main-main lagi. Karena kita ini benar-benar sudah dipanggil oleh Tuhan. Nama-namamu ini sudah dicatat. Dan sudah betul-betul Tuhan ingin menjadi satu kerinduan untuk bersama-sama bertemu di dalam panggilannya. Supaya apa? Kita bisa memerangi dunia ini. Kenapa? Karena iblis lagi bekerja di situ. Sudah selesai saya dilihat itu, Tuhan berkata, ayo ikut aku. Mana Tuhan? Masuk ke laut. Aduh Tuhan, saya angkat tangan. Sebentar lagi mungkin saya sudah sampai dalam hati. Kalau itu manusia Tuhan. Loh, sing ngatur tuh kamu apa aku? Betul enggak? Kalau aku nyuruh kamu ikut berarti kamu belum sampai kan? Enggak akan sampai.
Itu kan pikiran logika saya, perasaan saya, main. Saya bilang, Tuhan saya gak mau. Balorong laut itu banyak lorongnya dan mengerikan. Kenapa? Karena setiap kali lepas keluar, buang ke tengah lautan lepas. Itu saya. Jadi kalau saya melihat laut, itulah yang saya ingat. Lepas keluar, buang ke tengah lautan lepas. Saya bisa bayangkan saudara roh yang enggak pasti ada di laut. Saya enggak ngerti. Begitu saya lihat kesaksian-kesaksian, saya masuk ke dunia, ke laut, kemana, laut itu paling mengerikan. Tapi Tuhan izinkan, ayo ikut aku, katanya. Ya, karena hamba ikuti, masuk saya. Bukan masuk dalam kedalaman paling gelap dan tidak ada udara pengap dan sangat menyesakan. Seperti tempat peti mati itu saya. Dan tidak ada apa-apa, semua terkotak dengan semuanya itu gelap semuanya. Akhirnya Tuhan bilang, inilah terangku. Terang sudah. Jadi ketika kita lihat sana, itu terang gitu. Lihat, baru kelihatan kayak sentol, kayak terang lilin tuh. Dilihat tuh, oh itu ada apa, kita mau cari apa. Mati lampu ya, oh aku mau cari ini, HP. Kita carikan HP-nya di mana, oh di situ. Nah itu sama jadi terangin, nih tak tunjukin kamu. Ternyata di bawah dasar laut lorong-lorong itu banyak sekali. Jadi kayak kamar-kamar, saudara. Itu di mana iblis ada di situ. Ngeri sekali. Jadi saudara, berarti binatang laut itu juga kena dampaknya. Kena. Makanya kalau makan harus berdoa. Jangan nanti makan lupa. Berdoa sucikan dengan darahmu. Sehingga roh ikan itu kan kita tidak tahu kemana larinya. Ke lorong, kemana kan tidak tahu. Ke dasar, kemana. Jadi kita imani bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Amin. Begitu kita lihat lorong, saya melihat lorong-lorong itu saya sudah mual. Pasti tidak enak. Bau amis itu paling, saya itu tidak suka. Amis muta sudah. Muta pasti. Saya bilang, aduh Tuhan saya sudah tidak kuat. Bilang, aku akan tutup dengan darahku. Tutup. Hingga ditunjukin lorong-lorong itu banyak sekali. Setelah lorong-lorong ditunjukin di tengah lautan itu persis di dasar pusaran bumi yang bergerak itu sudah. Pusaran laut bukan bumi. Yang bergerak itu sudah. Tidak tahu itu apa namanya. Pokoknya bergerak pusarannya. Masuk ke dalam sud. Saya tahu disitulah iblis ada. Ular sudah. Saya sudah mikir, saya lihat, aduh, ini sisik-sisiknya benar-benar seram. Dan bilang apa? Aku akan membuka belenggu ini. Aku akan buka kalau roh ini sudah keluar, maka 666 akan ada di bumi ini. Sungguh tidak ada waktu lagi, kata Tuhan, kata rohnya. Baik Tuhan, sudah saya ngerti, saya tahu. Sudah, ayo lihat mukanya. Wes enggak Tuhan, sudah sampai di sini sisiknya sudah kayak gitu, apalagi mukanya. Supaya kamu tahu. Tuhan izinkan saudara. Terus masukin, jadi saya itu di sebelahnya sisik itu. Terus mual-mual. Suka makan tuh. 2 hari saya sudah tidak mau makan nasi, tidak mau makan buah, tidak mau makan apa, sampai bingung mau makan apa. Karena saya sudah enak ngelihat itu, ngeri dan amis baunya tidak enak. Sampai di kepalanya sini, telinganya ini saudara ada lubang besar gitu. Ini bisa ngerekam semua pembicaraan kita. Lubang itu pusat transfernya kuasa kegelapan dengan pembicaraan manusia masuk ke tanduk mata, saudara. Semuanya ini bisa masuk ke transfer ke otak kita. Bayangkan, sangat mengerikan. Mas Tuhan, aku angkat tangan sudah cukup besar sekali, itu sudah tidak mulut, sudah tidak Tuhan ampuni hambamu. Saya tidak mau buka, dekat, ayo dekat, pasti bisa. Wos, iman saya, dalam nama Tuhan, dalam Tuhan kuatkan. Begitu dimasukin di mulut saudara, perkataan kutuk itu keluar, itu masuk di sini semua. Dari kutuk dari saudara bilang kutuk tuh ini nih jangan lempar ke sana saudara. Kutuk itu benar-benar terjadi. Saudara ngomong apa? Mate itu masuk saudara.
Ya kata-kata bongkol itu masuk semua aja. Anjing masuk semua langsung kena kutuk. Ngeri enggak saya? Ngeri sekali. Dari situ saya tahu Tuhan terima kasih. Aduh enggak Tuhan, mau pingsan saya sudah pengap dan menjijikkan baunya. Sudah, ayo ikut aku, sudah waktunya. Ya wis Tuhan cepet nang pergi sudah. Nah, nanti lain waktu kita masuk ya, bukan lagi di laut, tapi di mana? Sudah tahu? Di darat, di tanah. Aduh, Tuhan, saya tidak tahu apa yang saya lakukan, cuma saya berserah. Puasa hambaku. Puasa. Tujuannya apa? Supaya saudara tahu Tuhan memberikan hikmat pada kita saat kita puasa. Amin. Jadi kita akan lihat firman Tuhan lebih dulu, saudara. Jadi kalau kebenaran yang dipanggil oleh Tuhan itu, iblis ada di mana-mana, di udara, di laut, dan juga di darat, maka kita harus melihat, ingat ya 1 Korintus 12 ayat 1. Sekarang tentang karunia roh, aku mau. Saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Jadi karunia roh itu adalah setiap manusia, baik itu kecil, tua, muda, baik itu siapapun saudara. Kalau Tuhan sudah memberikan karunia roh, maka karunia roh itulah yang akan memberikan kehidupan pada kita. Ini akhir zaman, kita minta karunia itu. Amin. Jadi 14 Desember itu adalah salah satunya pemberian karunia kepada kita. Jadi kalau saudara nanti diurapi, Tuhan bilang, Tuhan berkata, kamu ada punya talenta penyembahan. Nah, berarti penyembahan. Dicatat saudara. Nanti kalau saudara tidak ngerti, konseng sama saya. Apakah talenta penyembahan itu? Nanti dibuka. Dalam 2020 ini, saudara akan melakukan talenta saudara mas. Amin. Ayo, mari kita sekarang bangkit dan kita tidak mau dikalahkan oleh iblis. Amin. Karena Tuhan berserta dengan kita. Makanya di sini digambarkan perahu hidup kita itu ada sinar dari Allah. Tuh lihat tuh saudara. Perahu kehidupan kita ini ada seperti api yang menyala, itu ada sinar dari Allah memberikan kekuatan pada kita, tetapi iblis akan mencengkram, menghancurkan perahu kehidupan kita. Di tengah ombak adalah arus dunia sekarang. Saudara, ini ada seperti ini hidup kita. Kalau kita tidak benar-benar pada kita akan tenggelam hidup kita. Kita tidak apa-apa, saudara. Mari pelihara roh kita untuk masuk dalam kekudusan. Amin. Nah, kita lihat jika Tuhan yang ketiga, jika Tuhan yang berjalan di depan kita, maka semua hasil yang terbaik akan menjadi bagian kita. Dan kemenangan-kemenangan menjadi milik kita. Amin. Jadi tenanglah keadaan ini walaupun bergelora, tapi hidup kita tenang. Gunung-gunung pencobaan pasti ada, tetapi gunung itu akan kita lewati. Amin. Ombak yang setinggi apapun kita akan lewati. Amin. Karena perahu kehidupan kita adalah miliknya. Amin. Itulah janji Tuhan kepada kita, supaya kita tahu bahwa di dalam hidup kita ada sumber kehidupan yang tidak pernah berhenti. Ya, kita akan masuk di dalam roh ini adalah roh penurut, tetapi kita harus nurut apa kebenaran panggilan Tuhan. Kemudian jiwa ini adalah milik Tuhan. Milik Tuhan selama-lamanya. Asalkan kita mengikuti perintahnya. Perintah. Mengikuti perintahnya. Jadi saudara, itulah firman Tuhan kepada kita. Kita akan memberikan satu pujian kepada Allah, di mana sumber kehidupan itu akan menerangi jalan hidup kita. Ingat, pujian ini membawa kita masuk di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Amin. Kita yakin bahwa Tuhan itu adalah sebuah kehidupan bagi langkah kita untuk masa depan kita. Bahwa hidup kita ini dalam pegangannya, dalam naungannya, dalam perlindungannya, sehingga kita kuatkan.